Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bukan ustadz dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan sahabat yang menyaksikan video ini diberi keluasan rezeki, diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh di kedua tanah suci Mekah Madinah, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini sahabat, kita akan membahas tentang indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita merenungkan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu menakjubkan, yaitu danau. Sahabat, danau bukan hanya kumpulan air yang tenang di tengah daratan. Ia adalah tanda kekuasaan Allah, bukti bahwa Allah Maha Pencipta, Maha Teliti, dan Maha Pengatur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama' وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa saja yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan itu Dia hidupkan bumi sesudah mati atau kering. Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan angin, kemudian awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surat Al-Baqarah ayat 164. Nah, itulah sahabat yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Apa yang kita lihat dari danau, air yang tenang, kadang luas, kadang dikelilingi hutan, bukit, pegunungan, tapi di balik keindahan itu ada fungsi-fungsi luar biasa yang Allah berikan kepada danau untuk keberlangsungan hidup kita. Pertama, danau menjadi sumber air tawar di saat sebagian besar permukaan bumi adalah laut yang asin. Danau juga menyimpan air tawar yang sangat penting untuk kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Apakah ini kebetulan sahabat? Tidak, ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Kedua, danau adalah tempat tinggal makhluk hidup seperti ikan-ikan, katak, burung, dan berbagai hewan yang lainnya mendapatkan tempat hidup dari danau. Allah Subhanahu wa taala menjadikan danau sebagai ekosistem yang seimbang, tempat ribuan makhluk mencari rezekinya masing-masing. Sungguh ini adalah bukti bahwa Allah Maha Pemelihara. Ketiga, danau berfungsi sebagai penyimpan air hujan dan pengatur iklim lokal. Dalam ilmu lingkungan hidup, danau membantu menjaga kelembapan udara dan menurunkan suhu di sekitarnya. Subhanallah, betapa telitinya Allah menciptakan danau, fungsi danau ini ya sahabat. Dan ini adalah sahabat Danau Maninjau. Coba kita perhatikan pula danau-danau lainnya seperti Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Sentani, dan banyak lagi. Masing-masing memiliki keunikan dan keindahan tersendiri. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan nih sahabat. Apakah itu?
Semua danau itu adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk merenung dan bersyukur atas ciptaannya, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 190 191 yang artinya begini sahabat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka." Jadi sahabat, ayat ini mengajak kita untuk tidak hanya melihat tapi merenung bahwa ciptaan Allah termaksud danau bukan diciptakan tanpa tujuan, tapi ada pelajaran, ada hikmah dan tanda-tanda keimanan di dalamnya. Sahabat, melalui danau ini Allah juga mengajarkan ketenangan dan kedamaian. Bukankah kita melihat danau, hati kita terasa tenang? Ini bukan faktor kebetulan sahabat. Karena dalam Islam, segala yang diciptakan Allah bisa menjadi wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai manusia, kita juga diberi amanah untuk menjaga ciptaan Allah. Jangan mencemari danau, jangan membuang sampah ke dalamnya, jangan merusak ekosistem di sekitarnya, karena Allah telah mempercayai bumi ini kepada kita manusia sebagai pemimpin dan sebagai kita untuk menjaga bumi ini. Maka marilah kita jaga dan lestarikan danau-danau yang Allah titipkan kepada kita. Jadikan mereka sebagai pengingat kebesarannya, tempat untuk bersyukur, dan sarana untuk menambah iman. Baiklah sahabat, semoga apa yang terdapat dalam video ini bisa bermanfaat. Semoga melalui renungan tentang danau ini kita akan semakin sadar akan kebesaran Allah, semakin mencintai alam, semakin bersyukur atas nikmat yang tak terhitung dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja video singkat dari Bukan Ustadz. Kalau ada kurang pas dan kurang kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.